Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan min indillah tahiyatan min qalbin ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Sabahul khair, sabahun nur. Bagaimana kabar puasanya? Masih semangat? Harus semangat dong pastinya. Pada pagi hari ini, Ustadz akan menjelaskan tentang mulia dengan Al-Quran. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Maghfirah, yaitu bulan dengan penuh ampunan. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Syam, artinya bulan puasa. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Quran menjadi agung dan mulia. Contohnya, malaikat Jibril turun ke muka bumi membawa wahyu yaitu Al-Quran, maka dia menjadi malaikat termulia di sisi Allah di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Kemudian Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia termulia dan Rasul termulia di antara Rasul yang lainnya. Mengapa? Karena diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran juga diturunkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat Nabi Muhammad menjadi umat terbaik di antara umat-umat yang lain. Kemudian bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan, karena disitulah Al-Quran diturunkan. Nah, selanjutnya malam yang paling mulia yaitu malam Lailatul Qadar, karena di malam itulah Al-Quran diturunkan ke muka bumi. Dan siapa manusia yang paling mulia? Yaitu manusia yang hatinya diisi dengan Quran. Maka demi Allah, manusia yang hatinya diisi dengan Al-Quran dan mengamalkannya, maka dia menjadi sebaik-baik manusia. Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dan jikalau Al-Quran diterapkan pada kehidupan dan hari-hari kita, maka kita akan menjadi manusia terbaik. Selanjutnya Ustadz akan menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Yang pertama, huda, petunjuk. Surat Al-Baqarah 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia secara umum. Petunjuk untuk orang yang bertakwa dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, tetapi seluruh umat manusia secara umum. Kandungan Al-Quran memang ada yang bersifat umum, seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan itu bisa menjadi petunjuk bagi semua orang, tidak hanya orang yang berislam, tidak hanya orang yang Islam, tidak hanya orang yang beriman saja dan yang bertakwa saja, tetapi umat seluruh dunia. Selanjutnya, sebagai syifa atau obat. Dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Syifa yaitu obat atau penyembuh bagi penyakit yang ada pada hati manusia. Penyakit dalam tubuh manusia memang tak hanya berupa penyakit fisik saja, tapi bisa juga penyakit mental atau psikologis. Contohnya saja, perasaan manusia tidak selalu tenang, kadang merasa marah, iri, dengki, cemas, dan malas. Dengan mengamalkan Al-Quran, kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit hati tersebut. Yang terakhir,
Furqon yaitu pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara hak dan batil, antara yang benar dan yang salah. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Fahimtum? Alhamdulillah fahimna. Marilah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita meningkatkan iman kita dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran dan kajilah karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti memberikan pertolongan kepada orang yang senantiasa membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'an qulubina wa nura sudurina birahmatika ya arhamar rahimin. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mencintai Al-Quran dan menjadi ahlul Quran. Jazakumullahu khairul jaza. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.